bisa, ya kan, bisa jadi apa namanya, game over, ya, karena kebanyakan pusing 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 pusing, jadi kena angin masuk ke dalam. Baik ya, maaf itu hanya canda gurauan. Baik, cairan ini fungsi untuk menekan sifat asam pada saluran pasa, efferentia, cairan vagina. Nah, ini sekilas saya bacakan. Kelenjar tambahan selanjutnya adalah kelenjar Cowperry, ya. Kelenjar Cowperry itu nama latinnya Bolboretralis, tralis, penghasil cairan pelicin. Nah, kalau barang yang kasar tidak ada pelicin yang masuk antar kulit-kulit kan kasar tuh. Kayak gini ya. Kasar tuh. Maka ada cairan pelicin di dalamnya ketika memasuki ya itulah. Baik ya, penghasilan cairan pelicin. Kelenjar Cowperry atau Bolboretralis. Penis merupakan kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, ini nanti dipelajarin dah di SMA. Nah, yang selanjutnya, sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekresi urineria. Nah, dengan sistem ekresi urineria berarti laki-laki itu penyumbang saham terbesar, ya, terjadinya produksi, ya. Jadi sahamnya cuma satu nih. Kalau kebanyakan sahamnya yang jadi cuma satu, kita lihat generatifnya kepada anak kita sendiri nanti selanjutnya, ya. Kalau kebanyakan, cuman kalau satu berarti penyumbang saham terbesar atas lahirnya kita, atas produksinya makhluk hidup baru, ya. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel akan mati di dalam serap kembali oleh tubuh. Ya, tadi yang saya bilang, nah, kalau di dalam tubuh kita apa namanya tidak dikeluarkan untuk sperma-sperma itu, sel-sel akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Ya, nanti untuk apa namanya, untuk ketahanan tubuh juga bisa, tapi seharusnya dikeluarkan supaya menjaga kesehatan. Karena apa? Karena kalau kita kebanyakan sperma di dalam, agak sedikit repot juga kita untuk menjaga keimunan tubuh kita, ya. Kita harus seimbang, menyeimbangkan diri. Makannya butuh berapa, ya kan, geraknya harus berapa, ya kan, terus berpikirnya harus berapa. Kalau berpikirnya secara ekstrim, ya siap-siap kepalanya kayak profesor, ya kan. Kalau terus gimana lagi ya, kalau makan kopinya terlalu banyak, ya siap-siap matanya ada apa namanya, ada hitam-hitam di kanan, di pinggir-pinggirnya, mata panda, ya. Kalau kebanyakan apa lagi, kebanyakan minum air, kembung, kebanyakan nasi, ya, mual dan lain sebagainya. Baik ya, ini sebagai contoh. Selanjutnya untuk alat reproduksi manusia pada perempuan kita akan bahas next episode, ya. Ya, untuk sekarang saya akan, kalau emang masih ada waktu nanti saya lihat dulu di komputer saya. Oke. Saya pindah posisi dulu. Saya akan menyulap diri saya untuk berada di tengah. Sering. Oke. Udah setengah jam. Sebenarnya pelajaran ini kalau di dalam kaidah Islam, ya, nanti kita pelajarin. Bentar. Oke, gangguan. Kalau kita pelajarin di apa namanya, di pelajaran tentang hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum tentang jima, ya, itu ada di kitab kuning. Nama kitabnya itu adalah Qurratul Uyun, ya. Kalau kalian mau bahas secara islami seperti yang apa namanya, yang dianjurkan oleh para ulama-ulama, ya, ulama itu adalah warisatul anbiya, dan itu kenapa dibukukan, supaya
kita dapat ilmu, menyerap ilmunya. Karena apa? Karena peradaban-peradaban manusia itu sendiri pasti pola pikirnya sama untuk mempertahankan eksisnya, mempertahankan populasinya. Maka dia menganalisa, mengobservasi agar lebih eh, menyamankan dirinya, agar lebih menyamankan populasinya agar bertahan. Tapi syukur-syukur kita diciptakan Allah ke manusia, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan hewan, dibandingkan tumbuhan, dibandingkan yang lainnya. Baik ya, udah lebih 2 menit dari saya, cukup. Kita besok masuk ke reproduksi, alat reproduksi perempuan ya. Nah, muncul. Oke, selanjutnya instruksi saya. Kalian silakan masuk ke Google Classroom ya. Selanjutnya kalian bisa saya akan share informasi, share pelajaran, share materi pelajaran, ataupun share yang lain-lain sebagainya. Entah itu tugas, entah itu latihan, entah itu pengabsenan. Tapi pengabsenan saya setiap hari, setiap kita PJJ akan membagikan Google Form, itu tanda kehadiran kalian ya. Dan juga tanda kehadiran kalian harus like and subscribe YouTube saya ya. Supaya apa? Saya mengenal Anda, saya mengenal kalian. Kalau kalian kenal saya dan saya tidak kenal kalian, saya repot. Nanti ketemu di jalan menyapa, langsung manggil bujang ya, bujang ya, atau manggil upi, ataupun kalau di Jakarta manggilnya apa ya, otong ya, ataupun satu lagi kalau perempuan, upi sini pe ya. Agak sedikit repot manggil yang bukan namanya. Nabi Muhammad aja memanggil Aisyah dengan sebutan yang yang menggairahkan, ya Humairah ya, wahai pipi yang kemerah-merahan ya. Nah, di situ terjadi sifat terpujinya Rasulullah ya. Baik ya, dari saya cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Lebihnya dari Allah, kurangnya tetap dari saya. Karena ilmu itu datang dari Allah. Saya hanya menginformasikan ilmu-ilmu yang sudah diinformasikan ke saya. Saya akan coba menggali. Alhamdulillah bisa menyebarkan. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan atau tidak tidak disebarkan, maka bagaikan pohon yang tidak berbuah ya. Maksudnya apa? Pohon yang tidak berbuah, takutnya kita hanya sebatas orang hidup aja tapi tidak bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurang dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.